Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ada satu hal yang sebenarnya udah lama banget Mr. K pengen bahas, yaitu tentang hubungan atau peran dari paus di dunia One Piece itu sendiri. Soalnya menurut Mr. K pembahasan ini tuh cukup menarik buat diangkat, karena gak semua dari kita merhatiin hal-hal kayak gini. But karena baru ada waktu kosongnya sekarang, ya wes tak bahas aja sekalian di konten 3N alias ngobrol, ngalor, ngidul, ngebahas tentang peran dari paus di dunia One Piece. So, tanpa banyak cincong gak jelas, kita langsung aja ke kontennya, oke? Let's go! Ya, peran paus di dunia One Piece ini tentunya sangat penting untuk kelangsungan cerita One Piece itu sendiri. Soalnya seperti yang kita tahu ya, salah satu impian dari krunya Luffy yaitu untuk bertemu seekor paus yang udah dia anggap sebagai temannya sendiri. Dialah Brook yang ingin kembali bertemu Labun. Well, impian dari Brook untuk bertemu kembali dengan Labun itu pastinya emang baru bisa terlaksana setelah mereka berhasil menyelesaikan separuh perjalanannya lagi, sehingga mereka bisa kembali ke tempat Labun berada. Namun yang menarik sebenarnya peran paus di dunia One Piece seakan gak cuma berkutat di impian salah satu nakamanya Luffy doang. Karena kalau kita perhatiin ada beberapa momen di mana paus selalu disebut ketika momen-momen penting bermunculan. Misalnya aja ketika di chapter 968 di mana saat Roger dan Oden mendengarkan obrolan para Sea King, di momen itu ada satu percakapan yang mengatakan kalau hari di mana kedua raja bertemu kembali ya akan membuat para paus bahagia. Dari perkataan itu aja kita bisa mendapat beberapa hal yang menarik, mulai dari kondisi para paus yang kemungkinan sedikit terganggu entah karena apa, karena mereka baru akan kembali merasa bahagia saat kedua raja bertemu lagi. Lalu seperti yang kita tahu, kedua raja yang dimaksud oleh para Sea King tentu mengarah ke Luffy dan Shirahoshi, sehingga simpelnya pertemuan Luffy dan Shirahoshi nantinya akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi para paus. But sebenarnya apa yang membuat para paus kemungkinan saat ini merasa kurang bahagia? Karena sampai sejauh ini kayaknya gak ada informasi apa-apa yang bisa menjelaskan hal tersebut kan? Slow dan santuy oke? Karena menariknya kalau kita ingat-ingat lagi di One Piece episode 574, di momen saat para kru topi jerami baru ingin menuju dunia baru, setelah mereka berada di pulau manusia ikan sebelumnya, di sana kita tahu kalau ada momen di mana para paus tiba-tiba aja mengelilingi Sanigo yang sedang menuju ke atas. Ya, selain momen itu digunakan sebagai momen nostalgia, karena tentu aja ketika melihat paus seperti itu, semua orang akan langsung teringat sama Labun. Namun ada satu hal lain yang membuat Labun dan para paus itu sama. Di samping mereka emang berasal dari spesies yang sama juga, yaitu mereka para paus memiliki luka yang sama seperti milik Labun. Hal yang tentunya sedikit menjadi pertanyaan adalah, karena sampai saat ini kita tahu kalau Labun mendapatkan luka itu karena menabrakkan kepalanya ke dinding Red Line, yang kemungkinan karena dia ingin bertemu kembali dengan bajak laut Rambar. Dari momen itu kita bisa simpulin kalau luka semacam itu harusnya bakalan didapatkan oleh para paus karena mereka sengaja menabrakkan dirinya ke dinding Red Line. Namun hal ini tentu menjadi aneh, soalnya selain Labun, para paus yang lain harusnya gak punya alasan untuk dengan sengaja menabrakkan kepala mereka ya ke dinding Red Line. Tapi apakah sebenarnya para paus memiliki alasan lain sehingga mereka dengan sengaja menabrakkan dirinya ke Red Line? Well, kalau kita lihat dari Labun yang ingin kembali bertemu dengan seseorang, mungkinkah hal yang sama juga dilakukan oleh para paus lainnya? Namun bedanya mereka bukan ingin bertemu dengan seseorang, melainkan ingin bertemu kembali dengan habitat aslinya. Ya, semua hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan keberadaan Sandreef dan pulau manusia ikan yang terkena cahaya dari pohon itu juga. Karena saat ini pulau manusia ikan seperti dihimpit oleh dinding Red Line, yang mana untung aja ya ada sebuah celah di mana sebuah cahaya bisa sampai ke sana berkat adanya suatu pohon. Lalu seperti yang kita tahu, selain dapat memancarkan cahaya, akar-akar dari pohon hawa juga bisa memancarkan oksigen atau udara ke bawah sana. Sehingga mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan teori yang mengatakan kalau Red Line adalah buatan manusia? Karena mungkin aja dahulu kala ya Red Line memang tidak ada, dan di bawah tempat akar-akar pohon hawa berada terdapat sebuah perairan atau lautan yang sangat indah, di mana lautan itu dipenuhi oleh oksigen dan cahaya yang terang meski berada di bawah laut sekalipun. Maka dari itu, jika emang pendapat ini benar, hal itu akan menjelaskan perkataan para Sea King di atas, di mana ketika kedua raja bertemu kembali, mereka akan membuat para paus bahagia. Soalnya kita sendiri tahu tentang ramalan Luffy yang akan menghancurkan pulau manusia ikan di masa depan, yang mana berarti mungkin aja ya pulau manusia ikan hancur berkat puing-puing pecahan dinding Red Line.
Sehingga sementara para warga dari kerajaan Ryugu Kingdom mengungsi menggunakan kapal Noah yang emang udah disiapkan sedari dulu untuk membawa para ras manusia ikan, di sisi lain para paus akan ikut senang dengan hancurnya pulau manusia ikan. Soalnya dinding Red Line pun akan ikut hancur. Makanya mereka para paus yang awalnya mencoba menghancurkan dinding Red Line dengan tenaganya sendiri, namun selalu berakhir dengan kegagalan dan hanya luka saja yang berhasil mereka dapatkan. Akhirnya mereka bisa merasa bahagia karena setelah pertemuan Luffy dengan Shirahoshi yang menyebabkan kehancuran, tentu saja bakalan membuat para paus bisa kembali ke habitatnya, di mana lautan yang sangat indah dan dipenuhi oksigen, yang mana ekosistem di sana tentu bisa membuat makhluk hidup apapun tinggal dengan nyaman. Well, selain itu ada beberapa fakta menarik yang melibatkan paus juga guys, di mana setiap informasi penting yang berkaitan dengan pulau terakhir disebutkan. Entah kenapa gambar paus akan selalu muncul pada akhirnya. Contohnya aja, informasi pertama tentang Lauftel yang dikasih tahu oleh Crocus, di mana di sana tentu aja ada Labun bersama mereka. Lalu jangan lupa juga sama momen ketika para nakama sedang berbicara tentang Road Poneglyph yang ujung-ujungnya ya bisa membawa para kru untuk sampai ke pulau terakhir. Di mana itu semua terjadi di Pulau Zu, atau lebih tepatnya di hutan paus. Ya entah kenapa paus akan menjadi ikon yang berhubungan langsung dengan pulau terakhir. Padahal sampai sejauh ini kita sendiri gak dikasih informasi apa-apa, yang mana sebenarnya mungkin aja itu semua hanyalah kebetulan belaka. Tapi agak aneh memang jika kita mengatakan kebetulan di serial satu ini, karena Oda Sensei tentu terkenal dengan caranya menyembunyikan sesuatu lalu barulah nantinya dia ungkapkan. Ya, foreshadow yang selalu dilakukan oleh Oda Sensei emang terkadang gak bisa kita bayangin saking gilanya foreshadow-nya. Makanya mau gak mau kita seakan disuruh percaya kalau paus ini memang memiliki hubungan atau peran yang penting di dunia One Piece itu sendiri. Dan menariknya hal itu ternyata gak hanya berhenti sebatas di impian Brook saja, tapi mungkin aja berhubungan sampai ke bagaimana dunia One Piece ini tercipta. But sayangnya mungkin saat ini untuk bisa mengetahui kebenaran dari pendapat ini tentu masih membutuhkan waktu yang lama. Soalnya Orochi sendiri aja masih belum dimati-matiin, jadi entah kapan kita bakalan mendapatkan informasi mengenai paus dan hubungannya dengan One Piece. Tapi sebagai fans One Piece tentu sabar udah menjadi sifat yang pasti dimiliki oleh para fansnya. Wong serialnya aja udah berpuluh-puluh tahun tapi masih banyak banget yang ngikutin. Jadi kita tunggu aja dengan slow dan santuy kapan misteri tentang hal ini akan terungkap. So segitu aja kayaknya buat konten 3N kali ini. Ingat 3N adalah ngawur. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.